Hai Kude, koncone Pak D, temannya pakar digital. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sebuah tips dimananya cara cepat belajar SEO. Yang pertama adalah untuk bisa kita belajar cepat belajar SEO, kita harus belajar dari mentor atau pakar SEO yang masih aktif. Nah, di sini kita juga harus tahu ya bahwa apa sih manfaat belajar dari pakar SEO yang masih aktif itu. Yang pertama, kita akan mengurangi kesalahan, dimana kita ketahui biasanya para mentor atau para pakar SEO itu sudah duluan berkecimpung di dunia SEO dan sudah melakukan banyak asam garamnya ya, sudah banyak melakukan kesalahan dan kemudian menemukan bagaimana cara melakukan metode yang benar dalam melakukan strategi SEO. Nah, kita bisa belajar dari kesalahan mereka sehingga kita nggak perlu lagi melakukan kesalahan yang sama. Tentu saja hal ini akan membuat kita menjadi lebih efektif lagi untuk belajar SEO jadi lebih cepat ya. Nah, berikutnya adalah kita akan menaikkan rasa percaya diri kita, karena dengan kita belajar ke orang yang proven, yang memang sudah terbukti dia benar-benar expert di bidang SEO, itu akan membuat kita lebih percaya diri bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari itu benar-benar ilmu-ilmu yang proven, yang benar-benar terbukti dan memang bisa dijalankan, bukan hanya sekedar teoritis yang ketika dijalankan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah memperluas jaringan. Nah, biasanya mentor ini kan dia sudah membangun jaringannya duluan daripada kita di seputar dunia SEO, sehingga dengan kita mempunyai mentor secara otomatis kadang para mentor ini akan memasukkan jaringannya ya, memperkenalkan jaringannya ke kita. Misalnya saja kalau dari dia pribadi, ketika kita belajar sama dia kemudian dia melihat bahwa pertumbuhan kita sangat baik dalam belajar SEO, bisa saja kita diajak oleh mentor kita untuk kerjasama, atau kita bisa saja direkomendasikan ke teman-teman atau partner-partner bisnis lainnya yang membutuhkan jasa SEO. Selanjutnya adalah berbagi pengalaman ya. Tentu saja sebagai seorang mentor, sebagai seorang pakar SEO, dia punya lebih banyak pengalaman ya daripada kita yang baru pertama kali mengenal SEO. Mereka akan membagikan pengalamannya, bagaimana sih cara cepat artikel terindeks, misalnya bagaimana sih cara terbaik paling efisien meranking, bagaimana sih cara memaintain, bagaimana sih membuat visi, bagaimana sih mencapai target ketika kita sebagai seorang konsultan SEO dan dipakai oleh klien kita untuk mengoptimasi websitenya agar masuk di halaman 1 Google atau sesuai dengan traffic yang ditargetkannya. Selanjutnya adalah berbagi sudut pandang. Jadi kalau tadi di sini ya berbagi pengalaman adalah lebih dari mentornya ya yang sharing, maka berbagi sudut pandang ini lebih dari kita dua arah ya, komunikasi dua arah. Jadi bisa aja sewaktu kita belajar kemudian kita praktek ya, dan ketika praktek kita menemukan hal-hal yang baru atau hal-hal yang menurut kita ini sepertinya bisa jadi suatu cara kreatif yang baru, dan kita bisa diskusikan ke mentor kita bahwa apakah metode ini bisa berjalan dengan baik ya, sehingga kita bisa saja menemukan sebuah metode-metode baru dengan mempunyai mentor, karena kita bisa sharing tentang sudut pandang kita. Berikutnya adalah kita akan mendapatkan pendukung setia. Seorang mentor sih biasanya dia akan terus mengamati pertumbuhan dan perkembangan kita, apakah kita mempunyai progres yang cukup baik, apa kita mesti stick dalam belajar SEO atau enggak gitu ya. Jadi ketika dia pantau, kita lihat kita berkembang, bisa aja kayak tadi akhirnya dia memanggil kita untuk bekerja sama atau merekomendasikan kita ke jaringannya dia ya. Ya kalau dia ketahui ternyata kita sudah tidak lagi on track dalam sebagai penggiat SEO, maka ya dia tidak akan merekomendasikan kita atau men-share tentang bagaimana bekerja sama dengan dia ya. Tapi dia akan terus menjadi pendukung ya terkait dengan apa sih ya, kemajuan kita, tentunya saja apa yang relate dengan apa yang kita pelajari sama mentor atau pakar SEO tadi. Selanjutnya kita akan, nah ini yang membedakan poin ini ya. Bisa aja kita belajar ke pakar SEO yang sebetulnya dia sudah tidak aktif lagi. Dia tetap punya pengalaman, dia punya ilmu yang memang sudah terbukti, dia menjadi seorang pakar SEO. Tapi kalau dia sudah lama tidak aktif,
karena kadang kita tidak mendapatkan trik-trik terbaru yang sudah terbukti dan berhasil ya. Karena algoritma Google sendiri atau algoritma mesin pencarian ini kan terus berubah ya, dan kompetitor pun juga, pemainnya juga banyak, sehingga pasti kita akan membutuhkan sebuah trik-trik terbaru atau ilmu-ilmu yang terupdate untuk bisa mencapai tujuan kita dalam menjalankan strategi SEO. Kemudian kita akan belajar lebih terarah dan terukur. Biasanya seorang mentor atau seorang pakar SEO itu sudah mempunyai metodologi, sudah punya silabus yang dia tahu ini bisa selesai dalam jangka waktu berapa lama, sekian jam atau berapa hari atau berapa kali pertemuan, sehingga kita jadi tahu hari ini kita belajar dengan mentor kita, kita akan mendapatkan apa, nanti dalam jangka waktu seminggu kita sudah bisa apa. Nah, itu menjadi lebih terukur ya kalau kita misalnya belajar dengan seorang pakar SEO atau mentor SEO yang masih aktif dan berpengalaman. Ya, ini kepastian waktu belajar tadi ya. Jadi kalau yang sini tadi kita belajar lebih terarah dan terukur. Kemudian waktu belajar pun udah jelas ya. Kita menentukan schedule atau agenda belajar kita dengan mentor kita. Kita misalnya belajar seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 1 kali. Itu sudah pasti kita tahu bahwa dalam periode tertentu yang sudah ditentukan, kita sudah mendapatkan ilmu yang baru, sudah berkembang lebih baik lagi dalam hal SEO. Nah, hal yang kedua adalah jika kita ingin cepat dalam belajar SEO, maka kita bergabung dengan komunitas pelaku SEO. Nah, keuntungannya adalah kita akan mendapatkan mengurangi lebih banyak kesalahan ya. Kalau tadi bedanya dengan mentor adalah biasanya mentor dia sudah punya 1000 kesalahan yang dia share ke kita. Nah, di komunitas ini biasanya kadang-kadang di komunitas ada juga ya mentor ya di sana, tapi biasanya nggak speak up terlalu banyak ya. Jadi ibaratnya kalau mentor punya 1000, biasanya di komunitas kita kenal ada A, B, C, D. Si A ini punya 10 kesalahan, si B ini punya 8 kesalahan, si C ini punya 20 kesalahan. Yang kita rangkum itu kita akan mendapatkan lagi pengalaman tentang kesalahan yang tidak seharusnya kita ulangi dalam melakukan SEO. Jadi ini penting. Jadi setelah kita dapat kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mentor juga mungkin ada kesalahan-kesalahan lain yang mungkin dia belum pernah alamin, tapi dialamin oleh teman-teman di komunitas kita ya. Jadi walaupun sedikit, dengan kita punya bergabung di komunitas yang lebih banyak orangnya, maka kita akan lebih bisa mengurangi lebih banyak kesalahan di sini. Selanjutnya adalah meningkatkan brand awareness. Biasanya dengan kita bergabung di sebuah komunitas, itu kan kita akan dikenal sama orang, kamu bergabung di komunitas ini ya, kamu ikut di komunitas SEO ini ya, seperti itu ya, sehingga orang akan mengenal kita itu sebagai salah satu penggiat SEO. Yang ini tentu saja efeknya akan membuat kita itu masuk dalam listing mereka bahwa kita ini adalah seorang penggiat SEO, dan itu meningkatkan brand awareness kita terhadap orang lain. Oke, selanjutnya adalah kita akan memperluas lagi jaringan. Dari tadi kita dapat jaringan dari mentor, di komunitas kita pun dapat jaringan dari teman-teman dari komunitas ya. Di sana kita juga bisa berkolaborasi dalam mengerjakan proyek, kita bisa mendapatkan pekerjaan, ataupun kita bisa direkomendasikan. Selanjutnya adalah berbagi lebih banyak pengalaman ya. Kita tadi berbagi pengalaman dari mentor, sekarang ada pengalaman dari teman komunitas kita yang sharing kepada kita tentang apa sih pengalaman yang dia lakukan ketika melakukan SEO. Ini akan memperkaya kita akan pengalaman kita di dunia SEO. Berikutnya adalah berbagi lebih banyak sudut pandang. Kita lebih banyak bisa diskusi dengan si A sampai si Z ya. Jadi kita bisa sharing, kita punya ini ide-ide kreatif kita yang kita anggap ini ide baru, yang menjadi insight baru kita untuk bisa melakukan strategi SEO yang lebih efisien, dan kita bisa mendapatkan banyak sudut pandang, banyak insight-insight baru yang memperkaya keilmuan kita dalam SEO. Nah, yang ketiga adalah belajar otodidak. Jadi ini maksudnya adalah cari sumber belajar lain dan praktek. Nah, ini yang paling penting adalah di hal prakteknya yang utama ya. Jadi kalau di poin kita sudah punya mentor, kemudian kita sudah punya komunitas, kalau kita nggak praktekin semua yang kita dapat di sana, maka sama aja gitu ya. Kita akan hanya membuang waktu kita untuk sesuatu yang nggak worth it. Jadi lebih baik kita ya, ketika kita mempunyai mentor, ketika kita mau bergabung di komunitas, pastikan kita itu sudah menyiapkan waktu memang untuk praktek dan terus memperbaiki ya keilmuan kita dalam bidang SEO. Kemudian kita harus juga cari sumber belajar lain.
Jadi ini sedikit tips dari aku ya, dari pengalaman. Dulu aku juga belajar di dunia digital marketing. Jadi awalnya misalnya dulu aku belajar di Instagram, aku ikut pasukan Alona yang yang dipimpin oleh Rico Huang. Waktu itu aku merasa sih materi yang diajarin di Instagram itu belum kena ya, nggak feel ke hatiku. Tapi itu bukan berarti materinya salah, bukan. Tapi bisa aja aku mesti ada jawaban, ada pertanyaan-pertanyaan dalam pribadiku sendiri yang harus aku jawab. Jadi aku akhirnya mencari di luar untuk belajar lagi. Nah, tips dari aku adalah ketika tadi menemu di poin 1 kita harus belajar dengan mentor, sih baiknya sih kita memilih 3 mentor aja ya, maksimal, jangan lebih, untuk memperkaya pengetahuan kita di bidang SEO. Karena biasanya kalau kita terlalu banyak mentor, biasanya sih sudah nggak fokus lagi ya. Jadi kita akan bingung mau menjalankan metode yang mana, karena setiap mentor biasanya punya winning methodenya masing-masing ya. Nah, di Belajar Otodidak ini kita akan mendapatkan winning method kita sendiri yang paling sesuai. Dan ini yang aku alamin ketika dulu belajar tentang Instagram marketing. Akhirnya setelah aku belajar dengan aku ikutin kelas berbayar, kemudian aku juga belajar dari sumber lain, misalnya dari YouTube, dari manapun itu aku pelajari, dan biasanya aku tentukan 3 saja. Misalnya aku pilih belajar dari YouTube, maka aku akan pilih 3 channel YouTube yang buat aku belajar di sana sampai aku benar-benar lahap semua ilmunya, aku sudah praktekkan, aku sudah bisa menemukan insight baru dari sana, baru aku bisa beralih ke channel lain atau ke sumber lain ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan jadi mempunyai keterikatan ya terhadap ilmu SEO ini. Jadi karena kita belajar dengan secara otodidak atau didak, biasanya kita menjadi lebih sayang untuk tidak meneruskan pengetahuan kita ini, sayang untuk tidak terus mengembangkan ilmu pengetahuan kita ini, sehingga kita punya keterikatan bagaimana kita bersusah payah untuk bisa paham terhadap ilmu ini, bagaimana kita bersusah payah untuk bisa menemukan winning method yang paling sesuai dengan kita gitu ya, karena setiap orang itu bisa aja punya metode masing-masing yang belum tentu sesuai untuk yang lainnya. Sehingga muncullah pertanyaan berikutnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar SEO. Nah, biasanya kita bisa mengambil satu teori yang mengatakan untuk menjadi seorang expert kita butuh waktu 1000 jam. Dimana kalau 1000 jam ini kita bagi 24 jam, maka kita butuh waktu 41 hari, dan ini nggak tidur. Rasanya ini nggak mungkin kalau kita belajar SEO dalam jangka waktu 41 hari dan kita nggak tidur ya. Berikutnya kalau kita misalnya bagi dalam jangka waktu sehari kita belajar 8 jam deh, maka kita butuh 125 hari untuk memenuhi 1000 jam tadi. Jadi kalau kita bagi lagi 125 hari itu sama dengan 4 sampai dengan 5 bulan, dan ini cukup worth it ya. Menurutku sih ini lebih logik bahwa kita untuk belajar SEO itu berdasarkan pengalaman yang saya alamin pun itu kita butuh waktu untuk 4-5 bulan. Dengan tadi kita punya mentor, dengan tadi kita punya komunitas, dan kemudian kita belajar sendiri, itu kita butuh waktu sekitar 4-5 bulan. Karena kita juga berhadapan dengan algoritma, jadi cukup berbeda misalnya dengan kelas iklan ya, seperti itu. Karena iklan itu kan mungkin bisa lebih cepat kita belajar, yang mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan, 2 bulan, atau bahkan bisa cukup belajar dalam jangka waktu 1 bulan. Sementara di SEO ini kan prosesnya kita menghadapi secara organik ini yang namanya algoritma ya. Jadi misalnya saja kita membuat artikel, kita sudah menentukan kata kunci target, kita membuat artikel, kemudian kita melakukan optimasi, itu prosesnya nggak langsung ya. Jadi misalnya kita bikin artikel, kita mau langsung terindeks, itu belum tentu bisa terindeks di saat itu juga. Bisa jadi itu butuh waktu lebih dari 1 hari. Kemudian untuk di rankingnya sendiri itu untuk dia stabil, dan itu nggak bisa 1 hari, dia kadang naik kadang turun sampai di posisi yang stabil, dan kita tetap terus melakukan optimasi. Nah, biasanya sih rumus standarnya tentunya bisa saja lebih cepat ya, tergantung bagaimana strategi kita ya, sebagaimana kreatif kita dalam melakukan penetrasi di strategi SEO. Biasanya butuh waktu 6 bulan ya. Jadi misalnya satu kata kunci yang kita medium, kita mau dia ranking, itu butuh waktu dia settle di halaman 1 Google itu butuh waktu sekitar sampai 6 bulan. Tapi bisa lebih cepat tergantung dengan kompetitor kita juga ya. Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi kalau kita punya mentor ya, berbagi pengalaman, misalnya apa sih bedanya belajar otodidak dengan nggak punya mentor ya. Misalnya saja ketika kita mau ngecek ya artikel kita ini
dia sudah masuk di kata kunci mana gitu ya. Saya akan contohkan di sini. Biasanya sih orang secara umum melakukan dengan cara seperti ini. Misalnya sudah menentukan ini kata kuncinya ya, kemudian ini artikelnya, kemudian biasanya misalnya aku mau ngecek ya, misalnya di sini deh ya, belajar SEO itu PDF. Biasanya sih kita ngeceknya dengan seperti ini ya. Jadi cek, kemudian kita lihat, wah ini muncul ya, artinya di sini aku lihat punyaku udah masuk di halaman 1 Google gitu. Nah sekarang problemnya gimana dengan seperti ini, misalnya ketika kita mau melihat belajar SEO WordPress, terus kita ngecek nih ya. Nah di sini ketika cek di halaman 1 nggak ada gitu, terus kita cek di halaman 2 juga nggak ada, sampai di halaman berikutnya, halaman berikutnya. Tentu ini memakan proses ya, waktu yang cukup lama ya. Jadi dengan kita mempunyai mentor, biasanya dia akan kasih tahu kita tools yang bisa kita pakai. Misalnya saja di sini ya, ini tools Neckquotes, kita bisa masukkan di sini kata kuncinya. Nah ini ya kata kuncinya, kemudian kita masukkan URL-nya, kita pastekan, kemudian perform search, dia akan mencari ya. Nah di sini not found. Nah biasanya dengan not found ini udah lebih dari, dia belum terindeks sama sekali di kata kunci ini ya, artinya artikel kita itu di kata kunci ini tuh nggak ada ya, nggak teroptimasi dari kata kunci ini. Nah kalau bayangkan aja kalau tadi kita melakukan manual satu-satu, capek banget ya. Nah ada lagi misalnya kita menggunakan tools ya, di sini nama toolsnya Ubersuggest. Kita mau ngecek bahwa seperti ini ya, kata kunci ini sebetulnya dia sudah terindeks di kata kunci apa aja sih ya. Jadi perlu di sini teman-teman ketahui bahwa sebetulnya ternyata bisa ya, satu artikel itu bisa menembak beberapa kata kunci ya, sebagaimana yang di sini sebagai aku contohkan seperti ini. Dan bagaimana kita tahunya, kita bisa pakai tools Ubersuggest ini dan kita bisa ketahuan posisinya sedang turun atau naik seperti itu. Nah ini akan mempercepat proses belajar kita dalam SEO gitu ya. Dengan kita mempunyai mentor tuh biasanya punya kekayaan intelektual ini, dia tahu kita harus pakai tools yang mana seperti itu untuk melakukan aktivitas kita menjadi lebih efisien. Oke, kemudian ya jadi kita lebih mengurangi banyak kesalahan ya. Kalau kayak tadi waktu sudah ya, dia punya keterikatan dan ya metode. Jadi nanti kita akan tahu di sini kita akan bisa menentukan gimana sih cara misalnya riset keyword versi kita itu kayak apa ya sebelum kita membuat sebuah artikel. Oke, itu video kali ini ya yang aku bisa sharingkan tentang tips cara cepat belajar SEO. Dan tentunya saja ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya, jadi bisa aja nih berbeda dengan yang lainnya. Jika kamu mempunyai pengalaman lainnya tentang cara cepat belajar SEO, kamu bisa mengisi kolom komentar di video YouTube ini supaya kita bisa berdiskusi. Dan kalau kamu misalnya mengikuti kelas yang aku adakan tentang kursus SEO untuk menjadi pakar SEO, kita bisa diskusi di grup. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.